melakukan percobaan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit untuk memenuhi tugas praktikum kimia guru pembimbing Ibu Dona Eliza SPD. Perkenalkan, nama saya Irawan. Perkenalkan, nama saya Nadifa Zifan. Perkenalkan, nama saya Rahmania Laraswati. Untuk dasar teorinya, larutan adalah campuran homogen atau dua zat yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Nah, untuk larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Tujuan kami untuk melakukan praktikum ini yang pertama adalah untuk mengidentifikasi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis serta ciri-ciri dari larutan elektrolit serta larutan non-elektrolit. Untuk alat dan bahannya kita memakai 2 buah karbon, lalu ada 2 paku, lalu ada lampu bohlam kecil, lalu ada 2 baterai, lalu juga ada kabel, dan terakhir ada lakban. Dan untuk larutannya, di sini kita menggunakan 7 larutan yang terdiri dari yang pertama adalah air keran atau air biasa, lalu ada larutan sabun, ada larutan teh, ada larutan jeruk nipis, ada larutan gula, ini gula yang sudah dilarutkan, terus ada larutan garam, serta ada larutan cuka. Nah, kalau misalkan kalian gak ada karbon, kalian bisa memakai paku ini untuk percobaannya, karena paku mudah ditemukan di sekitar kita. Dan sekarang kita lanjut ke percobaannya. Setelah alat dan bahan yang sudah disiapkan, kemudian alatnya disusun atau dirangkai seperti ini. Jadi ada 4 buah baterai yang telah disambungkan kabel dan juga karbonnya. Kemudian di sini ada lampunya juga. Kita uji coba larutan pertama, yaitu larutan garam. Bisa dilihat larutan garam terdapat gelembung banyak, kemudian lampu dapat menyala, berarti terionisasi secara sempurna. Oke, larutan selanjutnya yaitu air sabun. Dapat dilihat pada larutan air sabun, gelembung terdapat banyak, tetapi lampu tidak menyala. Hal ini terionisasi tidak sempurna. Kemudian ada air keran. Pada air keran tidak terdapat gelembung, kemudian lampu tidak menyala, berarti tidak mengalami ionisasi. Larutan yang keempat adalah larutan gula. Pada larutan gula tidak terdapat gelembung, lampu tidak menyala, maka dari itu larutan gula tidak mengalami ionisasi. Larutan selanjutnya adalah air teh. Pada air teh tidak terdapat gelembung, lampu tidak menyala, maka dari itu air teh tidak mengalami ionisasi. Nah, untuk selanjutnya kita memakai larutan jeruk nipis. Baik, ayo kita lihat apakah ada gelembungnya atau tidak. Ternyata gelembungnya sedikit ya. Gelembungnya sangat sedikit. Lalu lampunya juga tidak menyala. Maka dari itu dia termasuk ionisasi tidak sempurna. Untuk yang terakhir kita memakai larutan cuka. Kita lihat apakah ada gelembungnya atau tidak ada ya. Gelembung di sini ternyata cukup banyak, tetapi lampunya tidak menyala. Nah, maka dari itu dia masuk ke dalam ionisasi tidak sempurna. Jadi berdasarkan pada percobaan kali ini, dari 7 larutan yang sudah kita uji coba, terdapat 3 macam jenis larutan. Yang pertama ada larutan elektrolit kuat, yang kedua ada larutan elektrolit lemah, dan yang ketiga ada larutan non-elektrolit. Nah, yang termasuk larutan elektrolit kuat yaitu larutan garam dapur yang ditandai dengan gelembung yang banyak,
lampu yang menyala dengan terang, serta terionisasi secara sempurna. Kemudian, yang termasuk ke larutan elektrolit lemah yaitu ada larutan asam cuka, larutan air jeruk, dan larutan air sabun. Ditandai dengan gelembung lumayan banyak, lampu tidak menyala, dan juga terionisasi tidak sempurna. Nah, untuk larutan non-elektrolitnya itu ada larutan teh, larutan gula, dan juga air keran. Ditandai dengan tidak adanya gelembung dan juga lampunya tidak menyala, dan dia tidak mengalami terionisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.